Oke, teman-teman, ini adalah tabel decision system yang sudah kita miliki ya. Tadi kita punya kriteria yaitu kehadiran, tugas, UTS, dan UAS ya. Dari contoh seluruh data ini mungkin masih ada data yang hasilnya sama dan juga atributnya sama. Maka dari data decision system ini akan kita kelompokkan kembali ke equivalent class ya, untuk mengelompokkan objek-objek yang sama sehingga diperoleh sekumpulan data yang sama ini. Ada EC1, EC2 sampai dengan EC7 ya, yang mana di sini masih terdapat beberapa kriteria yang isi datanya sama tetapi hasil lulusnya berbeda ya, lulus atau gagalnya berbeda ya. Sedangkan pada data awal ini yang di decision itu masih ada beberapa yang isi kriterianya benar-benar sama dan hasilnya juga sama, sehingga ini dikelompokkan ke dalam equivalent class. Nah, dari tabel equivalent class ini, misalnya untuk objek EC1 ya, nilai kehadirannya memenuhi syarat, kemudian nilai tugasnya ini di atas rata-rata, UTS-nya di bawah standar, UAS-nya itu di atas rata-rata, hasilnya lulus. Ini dari mana sih? Ini adalah hasil penerjemahan nilai-nilai yang diperoleh ketika objek atau mahasiswa-mahasiswa tersebut mengikuti suatu mata kuliah gitu ya. Nah, dari equivalent class ini langkah selanjutnya adalah dibentuk disability matrixnya ya, dan disability yang matrik modulo D. Nah, jadi dari hasil equivalent tadi kita akan menganalisa. Untuk mencari discernibility itu adalah yang dilihat hanya pada kriteria-kriterianya saja. Apabila kriterianya itu sama, maka kita akan berikan tanda X ya. Apabila kriterianya itu berbeda, maka kita akan menuliskan kriteria apa. Nah, pada tabel ini kita akan menjadikan kehadiran itu kriteria A, tugas itu kriteria B, UTS itu kriteria C, dan nilai adalah yang UAS adalah kriteria D ya. Sehingga jika kita terjemahkan ke dalam matriks disability matriksnya ya, ini akan mengklasifikasikan atribut yang berbeda dari objek I dan objek J. Objek I itu adalah barisnya, objek J adalah kolomnya gitu ya. Jadi hasil yang ada di bagian atas ini pasti sama dengan yang di bawah sini, sehingga teman-teman bisa mengerjakannya mau ini ke bawah atau mau ke samping sini ya. Oke, Ibu contohkan kita yang ke samping sini ya. Jadi misalnya EC1 dibandingkan dengan EC1 ya, objek C1 dibandingkan dengan C1 sendiri pasti otomatis hasilnya sama. Melihat dari atributnya, kehadiran memenuhi syarat, kemudian tugas di atas rata-rata, UTS itu di bawah standar, UAS-nya di atas rata-rata. Sedangkan EC2 ya, EC2 kehadirannya memenuhi syarat sama ya, sehingga atribut ataupun yang A di sini itu tidak kita tuliskan ya. Kemudian untuk tugas di atas rata-rata sama, maka juga tidak kita tuliskan. Kemudian UTS untuk EC1 itu adalah di bawah standar, kemudian yang C2 itu adalah di atas rata-rata. Nah, ini kan berbeda nih nilainya, maka kita tuliskan ya atribut yang berbeda yaitu C. Kita lanjutkan untuk UAS, hasilnya adalah sama. Maka antara EC1 dan EC2 ya, objek EJ-nya ini adalah yang berbeda hanya pada kriteria yang C ya. Sedangkan C1 dibandingkan dengan C3 ada 3 isi yang berbeda untuk kriteria A, B, dan D. Kita lihat kriteria A, kehadiran. Untuk C1 kehadirannya memenuhi syarat, C3 tidak mencukupi. Nah, ini berbeda. Kemudian untuk tugas di atas rata-rata dan di bawah standar, ini juga beda, berarti B dimasukkan. Nah, UTS-nya sama di bawah standar sehingga tidak kita tuliskan yang atribut kriteria C ya. Nah, UAS-nya juga berbeda ya. Oke, berarti di sini antara EC1 dengan C3 yang berbeda adalah kriteria A, kemudian kriteria B, kemudian kriteria D, karena ini kriteria C sama di bawah standar ya. Nah, begitu juga untuk
mengisi matriks yang lainnya ya. Nah, kalau yang di atas ini EC1, EC2 yang berbeda adalah C, pasti yang di sebelah sini juga sama ya. Kemudian EC1 dan EC3 itu ABD, pasti yang di sini juga sama ya. Jadi artinya teman-teman setelah mengisi matriks yang atas, matriks yang bawah juga nilainya akan sama ya. Ini untuk nilai disability-nya ya. Kemudian kalau untuk yang matriks modulonya, yang dilihat adalah berdasarkan hasilnya ya, atau berdasarkan pada kelasnya. Apabila kelasnya sama, maka tidak perlu dituliskan perbedaannya. Contoh di sini C1 dan C2 sama-sama hasilnya lulus, maka tandakan saja kita tandai silang misalnya. Kemudian C1 dengan C3 hasilnya adalah lulus dan gagal. Nah, karena ini hasilnya beda, maka kita lihat atribut mana yang berbeda. Ya, antara C1 dan C3 di tabel discernibility yang atas sudah kita lihat yang berbeda adalah ABD. Maka yang di sini juga yang berbeda pasti sama ABD gitu ya. Nah, begitu untuk yang lainnya juga, misalnya ini C1 dan C6 ya, kita lihat C1 dan C6 hasilnya sama-sama lulus, maka nilainya adalah silang. C1 dan C5 hasilnya lulus dan gagal ya. Yang berbeda adalah pada yang kriteria B, berarti tugasnya yang berbeda. C1 di atas rata-rata, C5 di bawah standar gitu ya teman-teman. Cukup mudah ya mengisi matriksnya ini. Kemudian langkah berikutnya yaitu dilakukan reduksi dengan quick reduce. Ini diperoleh dari mana? Ini diperoleh dari hasil matriks disability maupun matriks yang modulonya, sehingga diperoleh menggunakan Boolean function CNF ya, akan diperoleh hasil akhir berupa prime implikan dan hasil reduknya ya. Nah, dari mana sih ini? Ini adalah diperoleh dari tabel ya. CNABD berarti bisa A or B or D, NA or D. Ini ya, A or D, kemudian B ya, NB. Kalau ada lebih dari satu kriteria berarti kita masukkan OR. Setelah dilakukan prime implikan atau perhitungan yang sama-sama nanti dihilangkan, diperoleh hasil menjadi CAB ya. Ini adalah Boolean function itu, misalnya ada A plus B itu sama dengan nilainya dengan AB, atau 1 plus A itu sama dengan nilainya A plus 1 gitu ya. Jadi ini hasil reduksi kita. Dari hasil reduksi ini kita akan membuat sebuah general rules ya. Nah, jadi general rulesnya dari mana? Dari hasil reduksi ini dan dari berdasarkan data yang kita miliki ya. Oke, misalnya ini untuk C1 itu hasil reduksinya adalah pada kriteria C, A, dan B ya. Kriteria C, A, dan B kita lihat, misalnya untuk kriteria A itu adalah kriteria untuk kehadiran ya. Untuk kehadiran itu ada apa saja sih? Untuk kehadiran itu ada misalnya punya S1 ada yang memenuhi syarat, kemudian ada yang tidak mencukupi ya. Kemudian ada dua ya, memenuhi syarat dan tidak mencukupi, yang akan menghasilkan lulus dan gagal ya. Kita lihat untuk A yang memenuhi syarat, hasilnya di sini adalah ada yang lulus ya. Kita cari lagi, ada yang memenuhi syarat tapi hasilnya gagal. Jadi untuk yang reduksi kriteria A ini berdasarkan kehadiran memenuhi syarat itu keputusannya bisa lulus atau gagal. Jadi kalau kita terjemahkan, if kehadirannya memenuhi syarat, then hasilnya bisa lulus or gagal ya. Ini untuk yang A. Sedangkan untuk yang kriteria B itu adalah tugas. Kriteria B tugas itu hasilnya ada di atas rata-rata dan di bawah standar ya. Nah, untuk yang tugas di atas rata-rata hasilnya adalah semuanya lulus. Kita bisa cek di sini. Kemudian kalau yang tugas di bawah standar hasilnya ada yang lulus dan ada yang gagal ya. Tugas yang di bawah standar ini ada yang gagal, di bawah standar gagal. Kemudian ini di bawah standar tapi lulus ya. Jadi untuk mengecek kehadiran, kemudian juga untuk atribut B, kemudian ada atribut C yaitu TS di bawah standar dan UTS di atas rata-rata, hasilnya lulus atau gagal itu bisa dilihat kembali ke datanya. Nah, kemudian di sini ada D
ya, karena di sini hasil reduksinya itu ada C, A, B, ada juga yang B, D, ada yang B, C, D. Jadi ini adalah menunjukkan kriterianya ya. Hasilnya apa itu bisa dilihat dari datanya ya. Nah, dari tabel ini kita terjemahkan ke dalam general rules. Jika kehadiran yang kedua ya, menurut yang tadi, jika kehadirannya itu tidak mencukupi, itu hasilnya adalah gagal ya, maka tidak mencukupi dan gagal. Begitu juga untuk yang B dan C. Jadi dari keseluruhan data ini yang tadinya ada 100 mahasiswa kemudian dikelompokkan menjadi ada 7 ya, menjadi ada 7. Ternyata dari 7 ini kita peroleh ada 8 general rule ya, sehingga untuk kemungkinan mahasiswa lulus atau tidaknya terhadap satu mata kuliah bisa berdasarkan general rule atau keputusan ini ya. Jadi bila dilihat di sini, mahasiswa yang punya kemungkinan lulus itu adalah jika kehadirannya memenuhi syarat, kemudian tugasnya di atas rata-rata ya, atau bisa juga yang di bawah standar, atau juga yang UTS-nya di bawah standar, di atas rata-rata, UAS-nya yang di atas rata-rata. Jadi kalau UAS-nya di bawah standar, ini bisa dipastikan dia gagal meskipun yang lainnya adalah terpenuhi. Gitu ya, kesimpulannya sebagai pengetahuan umum yang diperoleh dari algoritma Rorschach ini. Demikian teman-teman, semoga mudah difahami. Untuk latihan selanjutnya itu bisa pada lampiran yang telah ada ya, atau bisa juga latihan pada slide ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.